sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner, katanya, "Tidakkah engkau menjawab Abner?" Maka jawab Abner, katanya, "Siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja?" Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, "Apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja, tuanmu itu. Tidak baik hal yang kau perbuat itu. Demi Tuhan yang hidup, kamu ini harus mati, karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang yang dirabi Tuhan itu. Sekarang lihatlah di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya." Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata, "Suaramukah itu, anakku Daud?" Jawab Daud, "Suaraku, tuanku raja." Lalu berkatalah ia, "Mengapa pula tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang telah melekat pada tanganku? Oleh sebab itu, kiranya tuanku raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan, dengan berkata, 'Pergilah, beribadahlah kepada Allah lain.' Sebab itu janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah, jauh dari hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku, seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung." Lalu berkatalah Saul, "Aku telah berbuat dosa. Pulanglah, anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali." Tetapi Daud menjawab, "Inilah tombak itu, ya tuanku raja. Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamak orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan." Lalu berkatalah Saul kepada Daud, "Diberkatilah kiranya engkau, anakku Daud. Apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya." Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya, dan pulanglah Saul ke tempatnya. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita melanjutkan renungan harian kita mengenai Saul yang kembali mengejar Daud, dan Saul kembali selamat dari tangan Daud karena Daud tidak mau membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan tema firman Tuhan hari ini adalah penyertaan Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih,
Jikalau kita merenungkan semalam bagaimana Daud memiliki kesempatan untuk dapat membunuh Saul yang sedang mengejar dia, yang hendak membunuh Daud. Namun Daud takut akan Allah, Daud mendengarkan perkataan Allah, dia memegang perintah Allah, dan dia tahu bahwa Saul adalah orang yang pernah diurapi oleh Tuhan menjadi raja, sehingga dia tidak mau membalaskan dendam walaupun Daud telah tersakiti atas setiap tindakan yang telah dilakukan oleh Saul. Mengapa firman Tuhan hari ini berkata penyertaan Allah? Kita melihat Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika Saul datang untuk menangkap Daud, bahkan membunuh Daud, dia membawa pasukan tentara perang beribu-ribu untuk menangkap Daud. Namun Bapak Ibu, tentara-tentara yang dibawa oleh Saul tidak berfungsi untuk dapat menangkap daripada Daud. Itu karena penyertaan Allah yang boleh menyertai Daud. Kita lihat Bapak Ibu, kalau dalam pembacaan firman Tuhan semalam dikatakan bagaimana Daud pergi ke tengah perkemahan daripada Saul ketika Saul tertidur, di mana dia sedang dijaga oleh penjaga-penjaga tentara perangnya. Namun penjaga-penjaga itu pun ikut tidur. Yang seharusnya Bapak Ibu kita ketahui, seorang penjaga tidak boleh terlelap sedikit pun sehingga musuh tidak dapat menyerang. Namun Bapak Ibu, tentara panglima sekaligus juga yang boleh menjaga Saul ikut tertidur ketika Daud datang menghampiri Saul untuk mengambil tombak bahkan kendi yang ada di samping kepala daripada Raja Saul. Namun satu tentara pun, bahkan Saul pun tidak mengetahui kedatangan daripada Daud. Itu semua karena penyertaan Tuhan, itu semua karena perbuatan Tuhan yang boleh membuat para pasukan tentara daripada Raja Saul tertidur, sehingga Daud dengan tenangnya datang menghampiri Raja Saul dan dia mengambil tombak bahkan kendi yang dimiliki oleh Raja Saul. Jikalau kita melihat Bapak Ibu bagaimana kehidupan daripada Daud, dialah orang yang suka memuji Tuhan. Dialah orang yang takut akan Tuhan Allah, sehingga ketika perkenanan Allah akan Raja Saul tidak lagi, perkenanan itu berpindah kepada Daud, dan Daud diurapi oleh Tuhan melalui Samuel untuk pengganti daripada Saul. Namun ketika hal ini terjadi Bapak Ibu, membuat Saul murka kepada Daud, dan Daud tidak membalas kemurkaan Saul itu dengan membunuh Saul. Dan ini yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan Daud. Dan ketika Daud melakukan hal yang dikehendaki oleh Allah, Daud mengetahui apa yang sedang dikehendaki oleh Allah dalam hidupnya, dan dia melakukan sesuai dengan kehendak Allah, dan penyertaan Allah juga nyata dalam kehidupan Daud. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika Daud telah pergi meninggalkan perkemahan daripada Saul, dia berseru dari jarak yang jauh kepada panglima tentara itu, berseru mengoloknya karena mereka tidak bisa menjaga rajanya yang sedang tertidur, sehingga Daud bisa mengambil tombak itu. Dan itulah pembuktian yang sangat besar penyertaan Allah yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Daud. Allah memberikan kesempatan yang luar biasa kepada Daud, dan para tentara itu dibuat tertidur sehingga Daud bisa berlenggak untuk boleh menghampiri Raja Saul. Dan ketika dia sudah memiliki itu, dia berteru dan berteriak. Dan ketika Raja Saul mendengar hal demikian, Bapak Ibu saudara terkasih, yang awalnya Raja Saul memiliki murka kepada Daud, dalam pembacaan kita hari ini, dah saja Saul ditenangkan atas setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh Daud, di mana kesempatan yang dimiliki Daud tidak dipakainya. Dia tidak memakai pikiran secara manusia. Jikalau dia membunuh Saul, maka dia tidak akan memiliki musuh lagi yang akan mengejar dia, dan dia memiliki jalan yang sangat lebar untuk boleh duduk di singgasana. Namun Tuhan tidak berkehendak akan demikian, sehingga Daud tidak melakukan hal yang demikian, dan dia hanya mengambil tombak sebagai tanda peringatan kepada Raja Saul. Dan ketika dia berseru dan Raja Saul mendengar hal demikian, Raja Saul mengalami kedamaian dalam hatinya. Dia mengalami pertobatan. Dia berseru bahwa dia mengakui telah berbuat dosa di hadapan Tuhan.
karena ingin mengambil nyawa daripada Daud. Dan dia berkata, saya telah berdosa. Jikalau kita baca Bapak Ibu di ayatnya yang ke-25 dikatakan, lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau anakku Daud, apa juga pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya, dan pulanglah Saul ke tempatnya. Saul yang memiliki murka kepada Daud, yang hendak membunuh Daud, namun lewat kejadian ini, lewat kebaikan yang dilakukan oleh Daud, membuat hati daripada Raja Saul terbuka, melihat lebar akan kebaikan yang dimiliki oleh Daud karena Allah yang menyertai kehidupannya, membuat Daud mengeluarkan perkataan yang begitu sejuk. Diberkatilah engkau Daud. Karena apa Bapak Ibu? Karena setiap perbuatan baik yang kita berikan, maka akan mendapatkan tuaian yang baik. Tidak mungkin ketika kita menanam padi, kita akan memetik duri. Namun kita akan memetik buah dari padi itu. Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan hari ini melalui tindakan yang dimiliki oleh Daud mengajarkan kepada kita, marilah kita tetap melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Bahkan kepada sesama kita yang mungkin memiliki dendam, yang memiliki rasa yang menyakiti kita, mari kita balas dengan kebaikan. Maka Tuhan akan menolong kita, maka Tuhan akan memampukan orang itu mengubahkan hatinya sehingga akan mengasihi kita. Yang dahulunya dia mungkin membuat kita tersakiti, namun dia akan mengasihi kita. Sebagaimana Raja Saul ketika Daud tidak membunuhnya, dia berkata kepada Daud, diberkatilah engkau Daud. Bapak Ibu saudara terkasih, jika kita baca di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 8 sampai dengan yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Inilah yang telah dilakukan oleh Daud ketika dia mendengarkan suara Tuhan, ketika dia mengetahui apa yang dikehendaki Allah dalam hidupnya dan dia melakukan itu. Terbukti Bapak Ibu, sebagaimana firman Tuhan katakan, Allah menyertai kehidupan Daud. Walaupun beribu-ribu tentara ingin datang menangkap Daud, namun satu pun Tuhan tidak izinkan untuk menangkap dia. Namun Tuhan berikan kesempatan kepada Daud untuk boleh membunuh mereka. Namun Daud mengetahui kehendak Allah bukan untuk membunuh, namun mengasihi, sehingga orang itu mengalami kasih daripada Tuhan dan dia kembali mengasihi kita. Ini yang diajarkan firman Tuhan hari ini kepada kita, Bapak Ibu saudara terkasih. Apapun persoalan yang kita alami, mari serahkan kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan, lakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan menyertai kita. Sebab di ayat ke-13 dalam Filipi pasal 4 dikatakan, segala perkara dapat kutampung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini yang menjadi jaminan dalam hidup kita, ini yang menjadi suatu kekuatan penuh dalam hidup kita. Ketika kita mengalami persoalan hidup, ketika kita mengalami kesusahan, kita percaya bahwa kita sanggup di dalam Tuhan menghadapi setiap perkara yang datang menghampiri kehidupan kita. Sebagaimana yang dialami oleh Daud, Allah menyertai dia kemanapun dia pergi, sebesar apapun musuh yang dia alami, tapi Tuhan menolong menyertai dia sehingga musuh itu tidak dapat mengalahkannya. Demikian dengan kehidupan kita, ketika kita tetap mengandalkan Tuhan, melakukan yang dikehendaki Tuhan, maka penyertaan Tuhan akan memberkati kehidupan kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah merenungkan firman Tuhan
bahwa Allah senantiasa menyertai kehidupan kami sebagaimana Daud ketika terus mengandalkan Tuhan Allah, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidupnya. Penyertaan Tuhan nyata. Walaupun beribu-ribu tentara ingin menangkap dia, namun Tuhan tidak izinkan. Namun Tuhan menyertai kehidupan Daud sehingga dia terluput daripada pengejaran itu, dan lewat kasih yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupannya, dia juga mendapat kasih kepada Saul, sehingga Saul juga kembali merasakan kasih itu daripada Tuhan Allah. Bapa Surgawi, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Berkati kami juga untuk melakukan seperti dilakukan oleh Daud, tetap mengandalkan Tuhan dan yakin percaya bahwa Tuhan menyertai hidup kami sesulit apapun keadaan yang akan dan sedang kami alami. Ini menjadi doa kami, dalam Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.